Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ma ba'du. Alhamdulillah pada hari ini bisa menyapa kembali sahabat-sahabat entrepreneurship di mahasiswa IAT Institut Darul Quran Jakarta. Terima kasih bagi yang sudah ngumpulin tugas, dan saya akan coba sedikit membahas dari masing-masing yang sudah dikumpulin. Saya excited sekali karena ada yang sudah mendesain sampai lengkap 15 halaman ya, barakallahu fiik. Ada yang 5 halaman, ada yang 3 halaman. Ala kulli hal, jumlah halaman tidak selamanya mencerminkan dari konten. Tapi memang yang saya baca, masya Allah, memang menarik sekali ya. Yang 15 halaman menarik, yang 3 halaman pun menarik, 5 halaman pun menarik. Nah, dalam pertemuan berikutnya di mata kuliah entrepreneurship adalah setelah teman-teman mencoba mendesain ya, kemudian menyusun, mendescribe apa yang usaha teman-teman pengen lakukan, maka yang ada satu metode yang menarik, namanya metode design sprint. Ya, metode design sprint. Nah, metode design sprint ini adalah satu metode yang dipernahkan oleh salah satu peneliti ya, Jack Knapp namanya, di Google. Nah, beliau mencoba memudahkan orang untuk memproduksi satu barang itu sebelum dia produksi massal. Dia coba dulu di sprint, ya, dibuat desainnya kemudian di sprint. Nah, seperti bahasanya, maka desain sprint ini meminta kita untuk membuat bukan barang jadi, begitu maksudnya bukan barang yang akan benar-benar di produk secara massal, tapi daminya dulu. Misalnya begini, ini saya sekalian share screen ya. Nah, dari yang kemudian, nah misalkan dari punya Hilal, Ridho, dan Dede ya. Beliau punya rencana ban namil. Ya, ban namil ya, ini ide dasarnya pisang. Nah, oke. Kenapa kemarin saya mencoba untuk mengarahkan teman-teman memilih siapa CEO, siapa CPO, siapa yang menjadi eksekutif, si kepala ya, chief executive officer-nya, siapa chief production officer-nya, financial officer-nya, dan siapa marketing officer-nya. Kan dalam konteks berjamaah itu, dalam konteks bersama-sama, kita perlu membagi-bagi tugasnya. Nah, ya. Tapi sesungguhnya nanti dia akan fokus di situ. Fokus di bagaimana kemudian finance-nya nih Ridho ya, bagaimana marketingnya nih Dede, dan bagaimana sebagai kepalanya ya Hilal ini dalam produksinya nih, dia menurunkan produk pisang ban namil. Oke, jadi si design sprint itu ya, mencoba untuk di sini sudah ada. Nah, ini kan lebih langsung strategi ya. Strategi supplier terbaik, kemudian kemasan, ya. Ini rencana keuangannya, ini RAB-nya, pendapatan langsung penjualan. Nah, di aspek produksinya yang belum kelihatan. Nah, di sini desain sprint mengusulkan tentang ada tahap yang namanya kita membuat mock-up, ya, membuat mock-up contoh dari satu produk kita. Jadi ban ini kemudian ban namil ini kemudian dibuat contohnya, nggak usah banyak-banyak ya, kelompoknya ban namil sini bisa coba buat 10 produk aja, 10 contoh atau 10 sampling ya, yang kemudian kita tawarkan, kita kemudian coba jual dengan angka yang kemudian teman-teman sudah rumuskan. Di sini ada angkanya, Kak, mana lebih kurang, oke dia. Oh, ini belum muncul ya. Berapa rupiah per satuannya? Oke, belum muncul. Oke, anggap 10.000 aja. Satu packs itu anggap 10.000. Nah, coba teman-teman jual ini sesuai dengan kemasannya. Ada kemasan ya. Ini ada kemasan katanya, oke. Ya, ini kemasannya ditentukan. Rasanya di sini katanya, buat toppingnya di sini coba ditentukan. Nah, ini coba dibuat ya desainnya, dibuat mock-up-nya, samplingnya, 10 aja, tawarin, kemudian minta responnya. Jadi dari sini nih jual, kemudian minta respon.
Jadi sebelum diproduksi massal, sebelum kemudian Kang Hilal, Kang Ridho, Kang Ridho buka gerobak gitu, itu dicoba ditawarkan dulu sebelum ini launching gitu ya. Jadi maka kemudian kalau teman-teman itu suka ada produk yang belum ada judulnya begitu kan, judulnya masih di hidden dulu. Judul masih di hidden, ini masih di hidden gitu kan. Nah, agar apa? Agar kemudian ketika dia pertama rasanya oke, harganya oke, dia lagi apalagi yang kurang, oh ini nggak ada namanya. Oh menurut kakak kira-kira namanya apa yang enak gitu. Kalau ban namanya enak nggak? Nah, jadi setelah kemudian dijual, nanti dia dapat respon kan, bagaimana rasanya ya tadi rasa, kemudian bagaimana packaging, bagaimana harga gitu. Ya, responnya diminta. Ya. Itu sederhana dari bagaimana kemudian desain sprint mengajarkan kita untuk tidak dulu membuat produk dalam jumlah yang besar, massal, tapi kemudian dalam produk yang sifatnya berdesain sampling dulu. Jual karena kita ngejual ke orang, bukan jual ke diri kita kan gitu. Kalau menurut Kang Hilal, Kang Ridho, dan Kang Dede itu kemudian, wah murah nih 10.000, kata kita 10.000 murah, belum tentu kata orang, ya kan? Nah ini, tapi kan market kita misalkan siswa itu, tapi tanya ke siswanya, tanya ke siswa SD-nya, tanya tawarin ini mau berapa gitu. Kakak ipar saya jual yogurt itu 500 rupiah, bukan 2.000, bukan 5.000, tapi 500 rupiah. Tapi perputarannya cepet gitu ya. Ya, beliau taruh itu di satu warung, kemudian ditaruh, minggu depannya diambil lagi gitu kan, dropping lagi. Relatif cepat perputarannya, tapi harganya murah. Nah ini sederhana, sampai kemudian nanti teman-teman di Ban Namil itu menemukan format terbaik dari packagingnya, toppingnya, harganya, lebih kurang begitu ya. Coba ya, ini kita di mata kuliah entrepreneurship ini memang tidak semuanya berujung kepada bisnis, tapi teman-teman mendapatkan satu pengalaman untuk memulai bisnis sudah oke. Ya, ini kan, ya ini coba dibuat 10 pack. Ya, 10 packs. Ya, sebaik-baiknya sampling itu jangan teman kita. Sebaik-baiknya sampling ini teman-teman jual ini emang ke marketnya. Ya, memang ke market yang tadi kemudian sudah disasar ya. Nah ini dia. Nah ini masih strategi penjualan. Oke. Oke, ini. Kalau kemudian teman-teman mencoba ini share ke sosial media, share ke sosial media. Coba share. Ya. Lihat bagaimana engage-nya, lihat bagaimana komennya. Itu kan baru tahap di sosial media. Jual bener langsung. Ya, gelar meja begitu. Kalaupun mau nawarin langsung ya, ke dosen misalkan, nggak apa-apa, tawarin. Tapi jangan ke teman. Kenapa? Karena khawatir bias. Ya. Kalau teman kita itu ngasih komen tuh karena kasihan. Oke ya, kebayang ya. Type itu untuk Ban Namil. Oke, saya coba ini ada kelompok 3, Khairul Sanzani, Elvi, Alia Nurwahida. Saya mohon maaf kalau kemudian ini menggabungkan kelas ya, ABCD, CDF ya. Kalau kemudian ada grup yang di kelas sebelah nggak apa-apa juga. Yang penting kan temanya bisa kita bahas. Nah ini, Trace Wood Art. Nama bisnisnya Trace Wood Art. Ini 3 halaman. Contoh-contohnya seperti ini. Ini logonya, strategi bisnis seperti ini. Ya, furniture, ya, ala kuliah boleh silakan. CEO-nya Khairul, kemudian CPO-nya bagian produksi Elvi Sirahayu, dan marketing dan finance-nya Alia Nurwahida. Oke, sama seperti yang tadi. Kalau tadi itu makanan lebih gampang di testernya, ya kan, makanan itu lebih gampang di testernya. Nah kalau ini agak-agak perlu effort ya. Ya, karena teman-teman perlu buat mock-up-nya dulu, kemudian coba lagi-lagi sama, dicoba dijual, dan tentukan harganya berapa. Nah, sebelum kemudian kita pasif ya untuk menunggu customer datang gitu. Nah, di tahap-tahap awal kita dalam menyusun bisnis itu ya serang aja. Serang dengan cara apa tadi? Desain sprint memaksa kita untuk menyerang dengan cara yang sifatnya kecil dulu. Misalkan tadi ini ada yang kecil ya, ini nih misalkan, ini kecil kan. Kalau misalkan teman-teman kelompok dari Trace Wood Art ini mau mencoba buat ini yang ini nih, ya boleh aja. Silakan buat ya. Kemudian lagi-lagi bicara masalah rupiah. Mau berapa rupiah harganya,
Dan jangan lupa responnya gimana. Respon. Buat produk 3, coba jual ke orang, tanya aja, kira-kira kalau saya buat produk ini teman-teman mau beli harga berapa? Atau bapak ibu mau beli harga berapa? Atau kakak mau beli harga berapa? Ya gitu kan. Ya. Nah, seperti itulah cara kemudian desain sprint mengajarkan kita agar kemudian tidak terjebak dalam produk yang orientasinya ke kita. Menurut saya bagus, nah jangan menurut saya, menurut customer, kata kita jual ke customer. Oke, itu untuk trust word art. Kemudian ini apa? Oke, milih kamu. Type. Mie ayam topping. Mahasiswa kelas menengah ke bawah di area Kabusidaku. Sewa ruko, keren. Oke, ini UMKM. Oke, CEO-nya Rizky Galbi Fernando Olivia. Oke. Type. Karena ini kuliner, maka sama dengan yang tadi Ban Namils ya. Milih kamu ini juga harus membuat sampling 10, jual ke customer, tanyain bagaimana responnya. Ya, kalau kita saya pernah ikutan juga kelasnya Foodies ya. Foodies itu kelas di bawah naungannya Rex Marindo. Rex Marindo itu adalah foundernya Abnormal dulu. Ya, kalau teman-teman sekarang, kenapa Rex Marindo sekarang nggak ngebuka Abnormalnya? Karena Abnormal sudah dijual sahamnya ke pemegang saham yang lain. Jadi beliau tidak punya lagi hak untuk menggunakan Abnormal lebih kurang. Nah, beliau bilang produk kuliner itu syarat pertamanya adalah rasa. Maka Ban Namils milih kamu harus bisa dipastikan bagaimana rasanya itu keren. Kalau rasa sudah keren, baru kita masuk unsur-unsur yang lain. Nah, lalu bagaimana cara kita mengatur rasa sudah keren? Lagi-lagi, tester lagi. Ya. Nah, sprint itu mengajarkan kita agar kemudian mindsetnya bukan mindset kita, bukan lidah kita, tapi lidah customer. Tanyain ini gimana, topping ini oke apa kagak? Kira-kira kalau ada mie ayam topping keju oke apa kagak? Mie ayam topping coklat apa dan seterusnya. Termasuk jangan lupa harga. Ini teman-teman sebagian besar belum pada munculin harga ya. Ini kan dana dibutuhkan 10 juta, sewa tempat 5, di mana. Ini kemudian dijual harga berapa? Kemudian akan kembali modal di berapa tahun? Saya tidak menyalahkan itu karena teman-teman belum buat, wajar karena memang basic teman-teman kan di tafsir ya, Quran dan tafsir. Sehingga kalaupun teman-teman belum berhasil menyusun itu, nggak apa-apa juga. Tapi ini tadi saya bilang kita butuh pengalaman di mata kuliah entrepreneurship ini, pengalaman untuk memulai bisnis. Ya, sehingga nanti ketika pengalaman sudah punya, bisa cerita tuh, udah beres kuliah, kemudian mencoba mulai bisnis, saya pernah kuliah di entrepreneur, kira-kira jadi seperti itu. Oke, next, ini tadi sudah dibahas semua, ini mungkin ada di sini belum? Oke, ini yang tadi saya bilang 15 halaman, keren ya. Kelompoknya Arifah, Ilan, Wahyu, dan Zakian. Pertama saya kali baca proposalnya, saya bingung baca. Ya mohon maaf ini yang ini nih, ini bacanya kira-kira bagaimana? Ya, pada waktu awal saya baca Izri for us mungkin gitu ya, Izriaus. Akhirnya ketika saya baca mukadimahnya di sini, kata beliau mengambil bahasa easy ya, mudah begitu. Ya. Izri for us. Ya. Kira-kira kayaknya begitu. Mohon maaf kalau saya salah ya. Ada Kak siapa tadi? Kak Arifah ya. Oh, ini kemudian saya coba tadi searching ini. Saya searching ininya apa? Instagramnya. Ternyata memang belum ya, masih dummy aja ya. Nggak apa-apa lah kuliah. Oke. Kemudian saya coba searching juga nih Diamond Blueford Raya Blok B12 Bandung, karena saya juga lama di Bandung 2001 sampai 2021 bulan Januari saya baru pindah ke sini. Oke, ala kolihal di ini dia nih. Izri kan, Izri for us. Bila berani bagusnya ada filosofisnya. Dari sini kemudian sudah ada produk-produknya.
Kemudian dari rencana produksinya, pengembangan produknya sudah ada, analisis pasarnya sudah ada analisis SWOT-nya, riset pasarnya juga sudah ada. Kemudian desain pemasaran pun sudah ada, segmentation, targeting, positioning, analisis sifatnya juga sudah ada, ini harga jualnya. Oke, gamis 50-200 dan seterusnya. Oke. Nah, ini rencana keuangannya. Gaji karyawan, kan. Dari sini fixed cost-nya 4,5, gaji karyawannya variable cost-nya 4,5, total 9 juta. Nah, dari sini yang agak mungkin masukan buat teman-teman adalah ROI ya Pak, balik modalnya. Balik modalnya itu berapa lama? Dari ini kan ada harga jual, apakah harga jual ini marginnya berapa, dan dia dengan modal 9 juta ini akan kembali berapa tahun balik modalnya. Dan ini bukan makanan. Maka ketika bukan makanan, sama seperti tadi itu handicraft tadi, kita perlu membuat sampling, kemudian kita tawarkan ke orang, jual ke orang, kira-kira apa namanya? Nah, belum. Kira-kira mau beli apa enggak? Ya. Jangan sampai kita jual di angka ini untuk gamis, ternyata memang ya, tidak ada yang nyantol. Oke, kalaupun nggak nyantol, tanya kenapa nggak mau beli, apa alasannya? Ya. Terus menurut Anda bagus apa enggak? Kenapa Anda beli, bagus apa enggak? Menurut saya bagus, bagusnya kenapa? Oh, saya suka bro, saya suka. Nah, itu lagi-lagi nanti teman-teman bisa cari di YouTube terkait dengan bagaimana memulai desain sprint. Memang agak ribet ya bagi teman-teman yang mungkin melihat videonya. Tapi kalau sudah mulai ya, pemudahnya, saya bilang, jadi sebelum kita produksi massal ini nih, jadi jangan berpikir kemudian Aripa dan kawan-kawan memproduksi ini secara massal. Jangan, tester dulu aja, buat masing-masing 10 jual-jualin. Ya. Nah, ini kan angkanya dari mulai segini nih. Ya, dari mulai segini nih. Nah, nanti coba dijual dengan angka kurang dari segini. Angka lebih, ini kan kurang dari ya, atau lebih dari, dan seterusnya. Sampai nanti akhirnya temu satu formulasi berapa sih harga yang pas, bagaimana sih desainnya, dan segala macam. Type, berapa menit nih? Saya belum ngitung ya. Ala-kulihal, kira-kira begitu. Dan saya berharap teman-teman mencoba ya, merealisasikan bisnisnya secara sampling dulu untuk pengujian modal pertama. Dalam sprint, dalam desain sprint itu tidak ada sprint yang salah. Menariknya, dalam memulai bisnis itu tidak ada sprint yang salah. Tidak ada memulai memulai bisnis itu yang salah. Tapi kita belajar di mana letak kekurangan kita. Kalau misalnya teman-teman jual tadi itu milih kamu, ternyata ketika dibuat 10, hampir semuanya nggak pada mau beli gitu, kecuali dengan harga yang lebih murah dari itu. Iya nggak apa-apa, tanyakan, kan kita dapat masukan tuh, apa kurangnya, kemudian masukannya oleh dari teman-teman yang beli gimana dan segala macam. Oke, selamat mencoba, good luck, jangan sungkan kemudian confirm, nanya, share di grup, kemudian cerita bagaimana pengalamannya, sehingga dari teman-teman yang lain bisa kemudian juga tersemangati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.